Tes. Selamat pagi, goedemorgen. Selamat datang lagi di gedung ini. Sesudah 1 minggu kita beraktivitas, kita akan beribadah pada Tuhan Allah Bapa kita. Atas nama Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja Perki Nederland saat ini, maupun juga yang mengikuti melalui siaran online. Ibadah pada hari ini dipimpin oleh Bapak Emeritus Moses Tahitu dan diiringi permainan musik oleh Saudara Fons Zaluku. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu, jemaat dipersilahkan berdiri dan bersama kita menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Jemaat 18, Allah Hadir Bagi Kita. Selamat pagi saudara dan shalom. Apa kabar? Baik. Udah lama baru kita ketemu lagi. Tapi dengan kasih Allah kita boleh bersama-sama kembali merayakan ibadah yang dinamakan Tritunggal atau Trinitatis, berarti ketiga-esaan, drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Maka itu marilah saudara kita mulai ibadah ini. Ya Tuhan, jadikanlah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. De dienst van vandaag staat in de naam van drie enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Genade zij u en vrede van Vader, onze Heer Jezus Christus en de Heilige Geest. Amen. Inleidend woord, oftewel introitus, dipulihkan dalam namanya yang ajaib. Hersteld in zijn magisch naam. Subthema dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. In de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Naast pembimbing ada katakan begini dalam Mazmur 33. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tenteranya. Hij heeft recht en gerechtigheid lief. Van de trouw van de Heer is de aarde vervuld. Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt. En door de adem van zijn mond het leger der sterren. Sekian jauh dari nats pembukaan. Saudara silakan duduk kembali.
Wij zingen als slotlied het lied 242. Muliakan Allah Bapa. Marilah saudara, sebagai orang percaya tetapi tidak luput dari dosa, kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa-dosa kita. Laten wij ondanks zij gelovigen toch niet gevrijwaard zijn van de zonde, om ons neer te buigen voor de Heer en Hem in gebed te gaan, om onze zonde te mogen te vergeven. Laten wij bidden. Laat ons bidden. Ya Tuhan Bapa kami, dengan sorotan matahari pagi, hari Minggu Trinitatis ini, kami datang dari pelbagai tempat kami masing-masing yang tidak sama, untuk sama-sama beribadah pada jam ini, sebagai orang-orang percaya tetapi tidak luput dari dosa. Ya Tuhan, kasihanilah kami ya Allah Bapa, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami dari segala dosa dan seluruh dari salah dan dosa kami. Tetapi tahirkanlah kami juga dari dosa-dosa kita. Zo blijden wij voor u, almachtige God, dat we tegen u hebben gezondigd in gedachten, woord en werken. Onze schuld is groot. Ontferm u over ons. Vergeef ons onze zonden en geleid ons tot het eeuwige leven. Inilah kami orang-orang berdosa. Ampunilah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Wij zingen het lied 184, Jezus sayang. Nee, we antwoorden eerst met Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. En dan zingen we daarna 184. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang benar-benar mengaku dosanya dengan ikhlas. Als dienaar van Jezus Christus verkondigen wij de vergeving van zonde voor ieder die zijn zonde oprecht voor God beleidt. Karena ada katakan begini, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang benar-benar percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Amen. Wij gaan over tot de richtlijnen voor de levensvernieuwing. Ik vraag u om op te staan. Begini adalah pemberitaan anugerah Allah, tetapi juga sebagai samenvatting, kesimpulan dari 10 Taurat yang Tuhan Yesus katakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua adalah yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, pada kedua hukum ini saudara tergantung dan bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab segala nabi. Wij zingen het lied 247 vers 1.
mag weer gaan zitten. Wij gaan over tot de schriftlezing. De lectoren, ja, mogen vast hier staan. Oh, de kinderen gaan hier weg. Ja? En jullie komen terug, hè? Marilah saudara, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman, laat ons bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, zo zijn we vandaag bij elkaar gekomen, ondanks het feit, of dankzij het feit ook, dat het zo stil en rustig om ons heen is, komen wij hier tot u in deze dienst, om u te loven op deze zondag van de drie-eenigheid. Wij danken u daarvoor dat wij ook in deze dienst als middelpunt het woord centraal staat. We willen daaruit lezen en begrijpen. Geef ons daartoe de geest van Pinksteren, opdat uw woord met recht mogen worden bediend. En dat wij u mogen liefhebben, met hart en ziel in Jezus Christus, onze Heer. Amen. Amen. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16 hingga yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikianlah firman Tuhan. Gemeente van Jezus Christus, de Bijbellezing op deze ochtend wordt gelezen vanuit Johannes 3, vers 16 tot en met 18 en het luidt als volgt. Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. Over wie in Hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in Hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Tot zover luidt de Bijbellezing. Sekian jauh adalah pembacaan firman bagi kita sekalian. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi juga melaksanakannya di dalam hidupnya dari hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Sidang jemaat yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Tiba saatnya hari Minggu ini kita datang dalam, boleh katakan, afsluiting, penutupan dari 3 pesta yang kita sudah alami, yaitu Kerst. Jangan itu dulu, tapi dengan Tuhan sudah menjadikan langit, lalu ada Kerst, Tuhan utus Dia punya anak, Yesus Kristus, dan minggu lalu saudara sudah merayakan Pentakostal. Sebelum itu ada Pascha, ya. Dus Kerst, Pasen, Pinksteren. Vandaag is het zondag Trinitatis, oftewel drie-eenvoud. De 3 gewoon bij elkaar, Vader, Zoon en Heilige Geest. Trouwens, wanneer wij Pinkster hebben gevierd vorige week, dan is nog de vraag, tot in hoeverre is de Geest nog steeds bij ons in werking? Apakah Roh Kudus itu masih kita alami?
3 pesta raya sudah diadakan. Pada saat ini kita datang dalam, boleh katakan, ibadah Tritunggal, Vader, Zoon en Heilige Geest. Begitulah adalah dia punya kalender almanak gereja. Kita lihat putih, yang artinya masih Hemelvaart atau masih Paskah, sudah habis tapi Roh Kudus. Dan sejak hari ini, minggu muka lagi, sudah green, hijau. Dat is de stille tijd, de groene tijd, op naar het volgende feest. En dat is Advent, aan 1 november of december dit jaar. Hè? Dus we leven van zondag tot zondag. Wij leven van feest tot feest. Volgende week is nog groen, het blijft vruchtbaar. Saudara yang kami kasih, kita hari ini mau bicara mengenai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa artinya itu? Mungkin kalau kita bicara mengenai Tuhan, Tuhan punya, itu bukan nama ya, God is geen naam. Het is een aanspreektitel, kun je zeggen of zo. Maar geen eigen naam, zoals Baal, al die andere goden. Tuhan Allah tidak punya nama. Dia punya nama adalah, kalau di bahasa Ibrani, El, Elohim, Adonai, ya, Yahweh, yang mereka tidak boleh sebutkan. Sebab begitu boleh katakan heilig. Dia adalah aku dan aku ada dan aku adalah. Mungkin kedengaran agak aneh, kita yang rupanya telah memiliki segala-galanya, yang kurang hanyalah Allah. Kita baru memperoleh perlindungan, atau andersom zeggen, apabila Allah mendapat tempat dalam hidup kita, di situ baru kita penuh dengan kasih sayang, dengan berat hati. Kita meyakini apa yang dikatakan Bapak Gereja Agustinus. Dia katakan begini, Engkau telah menciptakan kita sesuai rupamu, namun tetap gelisahlah hati kita sampai mendapat ketenangan di dalam dikau. Lambat laun akan kita alami hal ini. Manusia yang mencari kebenaran, tetapi tidak menyadari bahwa yang dicari adalah Allah, keindahan yang sempurna. Setiap insan yang meraih kasih dan damai, mengandalkan Allah yang adalah pusat dari kasih dan damai. Kita manusia, saudara sekalian, terus terang saja, selalu mencari yang berlebihan. Namun tidak ada yang tetap tinggal, yang kekal. Hanya Allah yang dapat memberitakan kepada kita. Dalam setiap hati sanubari manusia, tertimbun bagaikan percikan api, kerinduan akan Allah. Dengan mudah manusia mengatakan bahwa mereka tidak percaya. Seringkali banyak orang sekarang bilang, saya tidak percaya Allah. Sebetulnya mereka percaya, tetapi apa yang menjadi pertanyaan, apa yang mereka percaya? Sering mereka melawan Allah yang dibuat oleh tangan-tangan manusia, melawan gambar Allah yang diwarisi melalui tradisi. Siapakah Allah itu? Als we over God hebben, wie is God? Allah, 3 huruf yang mengisi tanpa batas. Huruf-huruf yang merangkul dunia pencarian dan pemikiran. Allah. Ya, kalau Islam Allah. Saya rasa dulu waktu saya masih kasih saksi, saya tanya anak-anak, wie weet wat in het Nederlands of in het Maleis of in het Indonesisch God is? Gak ada satu tahu, ada namun nggak tahu. Nah, Belanda yang belajar bahasa Indonesia dia bilang, Allah toh, Allah. Allah. Ya, sudah biasa dengan orang Islam ya, bilang Allah, mati Allah voor ons. 3 huruf Allah. Saudara, tidak ada perkataan yang begitu besar yang dicari sehingga kita tidak dapat mendiamkannya. Apabila kita bicara mengenai Allah, haruslah kita mengerti bahwa Dia yang adalah tak terucapkan. Dan apabila kita berpendapat telah membicarakan Dia, sebelum sesuatu pun yang dikatakan, bagi manusia Allah tetap sesuatu yang luar biasa. Kepercayaan tidak lain daripada menerima sepanjang kehidupan semua hal dari Allah
yang tidak dapat dimengerti dan tidak dapat terungkapkan. Banyak cara untuk mendekati Allah. Tema hari ini, sesuai dengan hari Minggu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah, Jezus, dan Roh Kudus. Lieve gemeente in Jezus Christus, wanneer we vandaag hebben over Trinitatis, God, Zoon, Vader, Zoon en Heilige Geest, moeten we even bij stilstaan. In het Hebreeuws heb je 3 namen voor God. Allereerst El, God, Elohim, goden, maar je hebt ook Yahweh. En dat mag niet uitgesproken worden. Zelfs niet met de vinger aanraken op de Bijbel als die naam staat. Je moet uitspreken, God is zo heilig dat zijn naam, althans het is geen echte naam, zoals Baal, Astarte, Ra, zijn allemaal koningen die genoemd moeten worden op naam, maar hij niet. Yahweh betekent niks anders dan, ik ben die ik ben voor u en voor mij. Misschien klinkt het een beetje vreemd. Wij die schijnbaar alles hebben, ons ontbreekt niets meer en minder dan God. Maar eerst als God een plaats krijgt in ons leven, kunnen we de echte geborgenheid vinden. Kunnen wij liefdevol spreken over de dingen, over anderen en over onszelf. Ja, een bekende kerkvader Augustinus, hij zegt het, gij, dus God, heeft ons geschapen naar u. En onrustig blijft ons hart, totdat het rust in u is. Trouwens, eerder gezegd, wij willen van alles. Maar eigenlijk als we de naam God in ons niet hebben, dan zijn we echt niet rustig. Vroeg of laat zullen wij ook tot deze ervaring komen. De mens die naar waarheid speurt, zoekt onbewust naar God. Hoe je hem ook wil noemen. De volmaakte schoonheid. En ieder die zijn handen uitstrekt naar een beetje liefde en vrede hunkert naar God, die zelf de liefde is en de bron van vrede. Wij mensen zoeken altijd meer, maar niets dat blijft, dat eeuwig is. Alleen God kan ons daarbij helpen. In het diepste van elk mensenhart sluimert als het ware als vonken onder de as de heimwee naar God. Mensen zeggen gemakkelijk als je hem vraagt wat dan ook. Ik geloof niks hoor, ik ben geen gelovige. Eigenlijk zeggen ze, ik geloof wel. Maar de vraag is, wie geloof je dan? Of wat geloof je dan? Meestal verzetten ze tegen een God die door mensenhanden is gemaakt. Ik zeg altijd, als je zegt, ik geloof niet, dan zeg ik, je gelooft wel. Je gelooft in je ongeloof. Nou, tegen een beeld van God, dat zij vanuit de traditie hebben meegekregen. Ja, over Gods beeld. Ik sprak nog niet zo lang geleden een jongere collega, heel jong nog. Hij bidt altijd in de kerk voor de gemeente. Lieve Jezus, Jezus Jan Baik dan. Ik zeg, joh, tot wie bid jij? Ja, tot Jezus. Ik zeg, bidden doe je naar de Vader, middels Jezus. In de Heilige Geest. Toen zei hij, ja, ik kan moeilijk God als Vader zeggen. Hoezo dan? Ik heb een slechte jeugd gehad. Mijn vader was een dronkaard. Hij sloeg mijn moeder. Moet ik naar vader zeggen? Ik zei, dat klopt. Dus met andere woorden, wat u zegt tegen God, geeft ook een beetje uw ervaring met uw vader, of wie dan ook. Maar vergeet niet, in de kerk is maar één vader. Ik zeg altijd met de grote V, dat is onze God. Tegen een God van God, dat wij vaak vanuit de traditie hebben meegekregen. Maar wie is God dan? 3 letters. G-O-D. 3 letters die in oneenigheid vallen. 3 letters die een wereld van denken en zoeken omvatten. 3 letters voor iemand die ons nabij wil zijn en ons altijd, maar ook altijd overstijgt. Maar, zusters en broeders, er is ook geen woord dat zo ver gezocht wordt, zodat we er niet over kunnen zwijgen. Als wij God willen spreken, moeten we wel begrijpen dat Hij de onuitsprekelijke is
En als wij denken dat wij alleen over hem gezegd hebben, dan hebben wij over hem nog niks gezegd. Voor ieder mens blijft God een mysterie. Wat voor je geloof je hebt en wat voor godsdienst je ook aanhangt. Geloven is eigenlijk niets anders dan die onbegrijpelijke ding van God. En zijn onuitsprekelijkheid van een heel leven lang te aanvaarden. Er zijn vele wegen om zo door deze God te benaderen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Sidang jemaat yang kami kasihi dalam Yesus. Dengan demikian, kalau kita merayakan hari ini, tidak lain adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saat ini kita boleh sedikit membahas gambar Allah. Nama pertama berarti Allah selalu beserta kita sebagai orang ayah yang benar-benar adalah ayah. Allah bukanlah nasib buta atau kuasa asing. Ia adalah dia seseorang, sumber dari semua yang hidup dan yang bukan benda. Mungkin kita mengingini Allah yang berkuasa, yang mengatur semuanya, dan memelihara damai dan keadilan sebagaimana kita kehendaki. Tetapi Allah merupakan Bapa. Bapa yang sayang, dia punya anak-anak. Yang memberi kebebasan kepada keadilan sebagaimana kita kehendaki. Untuk hidup penuh dengan kasih dan bahagia. Kasih Allah menopang sebenarnya seluruh ciptaan. Allah juga hadir dalam Kristus, itu nama yang kedua. Dalam Yesus maka wajahnya dikenal dan nyata sekali. Karena ada tertulis, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal demi keselamatan dunia. Di dalam Yesus nyatalah kebaikan serta kasih Allah untuk manusia. Dan nama yang ketiga adalah Roh Kudus, atau dari Ibrani Ruach Kados. Ruach itu artinya nafas. Ruach itu angin, kudus itulah heilig. Tapi bukan heilig saja, tapi lain dari lain. Melalui roh Allah mencari hubungan dengan manusia. Ia hendak berjalan dengan mereka. Begitulah saudara. Kehidupan dan kasih tetap bekerja pada waktu ia mengumpulkan dan mempersatukan manusia. Dengan kuasanya dan kasihnya, ia hendak menuntun pikiran dan perbuatan kita. Ingatlah minggu lalu, Pentakosta. Dari seluruh bangsa, di mana saja mereka berkumpul dan dapat roh itu dari Tuhan. Zo, lieve gemeente, als we hebben over God, Vader en Zoon, we hebben nu over een godsbeeld. Als we hier hebben we over een godsbeeld, Gambar Allah. Niet iedereen heeft hetzelfde godsbeeld. U kunt wel uw godsbeeld aan uw kinderen opleggen, maar dan nog zullen onze kinderen en kleinkinderen een heel ander beeld hebben. Laten we eens kijken naar het godsbeeld. God is altijd vaderlijk nabij. Ik heb soms zelfs moeite mee. Dat was heel lang geleden. Hadden we een vergadering in Nederlandse kerken. En dan waren ook vrouwelijke predikanten. Er zou gebeden worden, onze vader. Zij accepteren niet. Nee, waarom onze vader? Waarom niet onze moeder? Toen begreep ik later pas. Er zijn theologen van de feministische theologie. Ja, dus ze erkennen de moeder als God. Maar goed, dat is een eigen wil. Maar de eerste naam betekent God is ons altijd vaderlijk nabij. God is geen blind noodlot of een mensenvreemde nacht. Hij is een gij, iemand, niet iets, die de oorsprong is van al wat leeft. Wij zouden misschien graag een almachtige God hebben die orde op zaken stelt. Die voor vrede en gerechtigheid zou krijgen en zorgen, zodat wij dat graag willen. Maar op die manier spannen wij God voor ons karretje. Op die manier sturen we met God kop, rechtsaf, linksaf. Zo'n God is het niet. Hij gaat met ons mee. Hij gaat ons voor. Maar niet dat wij hem leiden en begeleiden. Pas op, ook in uw gebeden. Vaak vragen wij iets, maar we eisen.
En als we het niet krijgen, dan worden we Tuhan tu sapa. Ja? Maar goed, God is vader. In die zin dat hij alle mensen die vrijheid schenkt en de liefde om zo gelukkig mogelijk te blijven en te leven. Hij is de liefde die heel de schepping draagt. De merangkul seluruh penciptaan. God is ook heel aanwezig in Christus met name. Hij is God die tot de mensen komt in de gedaante van de mens, Jezus Christus. Dus hij kan ook voelen wanneer wij ziek zijn. Hij kan ook voelen als wij berada dalam duka, sesuatu. Kedukaan mana saja. Hij kan met ons meevoelen. Want hij heeft ook bij het overlijden van zijn vriend Lazarus ook gehuild. Zo kan hij dus mens zijn in Jezus. Dat is de tweede naam. In Jezus is zijn gelaat kenbaar geworden en heel zichtbaar. Wij aanbidden geen God die niet alleen maar niet te zien is, maar wij aanbidden een God die mens is geworden. Die toentertijd ook met beide voeten op aarde heeft gestaan en als mens geleefd heeft. Want zozeer heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon zendt en gezonden heeft om deze wereld te redden. In Jezus is de goedheid en de mensenliefde van God zichtbaar geworden. En de derde naam, Heilige Geest. Door zijn geest zoekt God gemeenschap met mensen en wil hij met de mensen op weg gaan. Is dat niet iets moois? De geest met de grote G van leven en liefde werkt nog steeds verder in zoverre wij mensen meer en meer samen willen komen. In zoverre hij ons denken en handelen wil doordringen van zijn kracht, van zijn liefde. Aan dat alles denken en danken wij als wij bidden. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wij gaan over tot de Aku Percaya, geloofsbelijdenis. Mag ik verzoeken om op te staan en wij willen dat zingend doen. Zijn 3 versen. Marilah saudara kita masuk dalam doa syafaat. U mag weer gaan zitten trouwens. Wij gaan over tot de pengakuan iman rasuli. Dat hebben wij zo gezongen. Maar bij deze mag ik ook weer opnieuw verzoeken op te staan om dit uit te mogen spreken. Marilah saudara, dengan percaya seluruh umat manusia di mana saja, kita mau bersama-sama katakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang dari sana untuk mengakhiri yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amen. Je mag weer gaan zitten. Wij gaan nu pas over tot de voorbeden en dankgebed.
En we willen samen afsluiten met het Onze Vader. Laat ons bidden. Terpujilah Tuhan Bapa kami, Bapa yang Maha Kuasa dan penuh kasih sayang. Dalam anak-Mu Yesus Kristus melalui Roh Kudus kami datang kepadamu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa di sorga, kami berterima kasih kepadamu karena hari baru ini. Syukur kami naikkan kepadamu di mana firman-Mu boleh diberitakan oleh hamba-Mu untuk kami semua. Berikanlah kami iman yang hidup dan kokoh, harapan yang kuat dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang kami ucapkan hari ini dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Bimbinglah kami semua orang yang akan kami temui hari ini. Semoga pergaulan kami dengan mereka menunjukkan kebaikan, seperti Engkau baik hati bagi manusia. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang sekali dan sepanjang segala abad. Bapa, semua ini kami mohon dengan pengentaran anak-Mu Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Zo bidden wij, goede God, onze Vader. Laat ons ervaren dat God onze Zoon, onze Vader zijt. In uw Zoon Jezus Christus. Die ieder van ons bemint en voor ons allen zorgt. Goede God, laat de mensen geloven dat Jezus uw Zoon voor ons gestorven en opgestaan is. Om ons het volle evangelie en leven te schenken. Goede God, laat de mensen leven in de zekerheid dat Gij uw geest gezonden hebt als een trooster en bijstand. Goede, trouwe God, laat ons een leven leiden dat aan uw wil beantwoordt. O God, laat de mensen uw gelaat ontdekken in de heerlijkheid van de schepping en de goedheid van hun medemens. Want Gij, Heere God, Gij zijt onze hoogste goed. Daarom zeggen wij, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd tot in alle eeuwigheid. Begitulah doa kami pada jam ini. Kami serahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu yang sakit, yang berada dalam proses pergumulan dan penyembuhan. Antara lain adalah Bapak Andre Sahatapi, Ibu Ade Marpaung, Ibu Paula Beyer, Ibu Gidi Mohtar, Ibu Sinta Sutisma, Ibu Bapak Dede, Bapak Lian, Ibu Traveli Tawahaku, Ibu Ice Mahulete, tapi juga Bapak Bobby Nelwan, Bapak Wil Mostart, saudara dari Larry Kraus. Saudara lain adalah juga Lola Titalai. Kami berdoa di tengah-tengah hidup dan kehidupan jemaat dan hidup kami adalah yang berada dalam keadaan berduka. Kami doakan yaitu tidak lain saudara Stefan Ruhulesi, ini dari keponakan Tante Wil. Kami doakan jemaat yang hari ulang tahun kapan saja yang Tuhan kehendaki bagi mereka. Kami doakan Bapak Wesley Purba, antara Ibu Angelina Ibreni Purba, Ibu Yoli Tuhanahu, Bapak Valentino Kaicili. Hari ulang tahun pernikahan adalah itu Lucas dan Bapak Chris de Freitas. Kami doakan bareng bekerja Badan Majelis Sinode Gereja Perki Nederland sebagai Ketua Ibu Ida Patinama dan keluarga, Majelis GPN Jemaat di Almere, Arnhem, Gelderland, Amsterdam, Zuidoost, Voorburg dan Zwolle. Begitulah doa kami Tuhan. Kami doakan untuk pemerintah pada saat ini, di sini maupun di Indonesia. Tetapi kami ingat, di tengah-tengah semuanya, dunia bergoncang oleh karena peperangan di Timur Tengah. Tanah perjanjian-Mu yang dihancam. Tanah perjanjian yang semua kami ketahui berada di dalam peperangan. Kami mohon dan doakan agar supaya adalah jalan keluar, agar supaya damai sentosa boleh dikembalikan. Dengan banyak korban di Gaza, di Iran, di mana-mana saja Tuhan. Tuhan kami doakan agar supaya damai
dan keadilan boleh diperjuangkan terus. Inilah doa kami Tuhan. Kami masuk dalam doa atau di dalam usul baru dengan doa yang Tuhan Yesus telah mengajar murid-murid dan kita semua. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komt, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Amen. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat perkataan dari firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada 2 kantong persembahan, kantong merah dan kantong hijau. Kantong merah untuk aktivitas di gereja kita dan kantong hijau adalah untuk diakonia. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat PKJ 146 ayat 1, 2, dan 3. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Karena Tuhan padamu tidak tertanda ini oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita doakan persembahan yang telah kita berikan pada hari ini. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas hari yang indah ini. Engkau mengumpulkan kami di rumah ini Tuhan. Berkati persembahan yang telah kami berikan pada hari ini. Biarlah persembahan ini berguna untuk memuliakan-Mu, melebarkan kerajaan-Mu. Tuhan, sempurnakan persembahan yang telah kami berikan ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. De kinderen, sudah, komen nog terug. Pak, kunnen we gaan zingen? Oke, mari saudara. Kita akhiri ibadah ini dengan berdiri, menyanyi dari Kidung Jemaat 426 ayat pertama. Berita bahwa dunia dalam gelap, dengan kebenaran dan kasih, dengan damai yang menetap, dan damai yang terletak, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa
Kuduskan nyatalah damai dan cemerlang. Saudara sekalian, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. De Heer zegene en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en geven u zijn genade. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Ibadah selesai. En wens ik u verder een fijne zondag. En wie weet weer, tot ziens volgende keer. Ibadah telah selesai, silakan duduk, Hatu Seten. So, pertama-tama, atas nama Majelis dan Jemaat Gereja Perkid Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Emeritus Moses Tahitu yang telah memimpin ibadah pada hari ini. Terima kasih. Hari ini kita cepat sekali temponya, rekor kita cepat sekali. Puji Tuhan. Hari ini juga kita ada pianis baru, Bapak Fon Saluku. Terima kasih. Walaupun agak ragu-ragu, tapi dia juga telah memimpin ibadah kita pada hari ini. Dan bagi saudara-saudara yang mungkin punya bakat pemain piano, silahkan jangan malu-malu membantu kita semuanya. Terima kasih Bapak Fons, juga tim Kantoria, terima kasih atas iringan musiknya, Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian minggu depan tanggal 22 Juni akan diadakan di gedung ini juga, The New Start, dan dimulai pukul 9.30. Kebaktian akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Henry Senjaya. Untuk itu kami harapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, kolekte yang terkumpul pada kebaktian pada tanggal 1 Juni 2025, kantong biru sebesar 89 euro 10 sen, kantong merah sebesar 108,20 sen, persembahan syukur warga sebesar 20 euro dan totalnya semua adalah 217 euro 30 sen. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pengumuman berikutnya adalah selain kita beribadah, kita juga akan mengadakan acara rekreasi, kita akan mengadakan musikal bersama, tari-tarian, dan kita juga menikmati makanan bersama. Gereja Perkid Amsterdam Zuidoost kita bekerja sama dengan pemerintah setempat yaitu PB ASO akan mengadakan kegiatan Oriental Night kembali. Akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 5 Juli di Buurthuis Schijn pada pukul 5 sore sampai dengan 11 malam. Diharapkan kehadirannya, flyer akan segera dibagikan jika sudah dicetak. Kemudian Gereja Perkid Nederland Amsterdam Zuidoost kita juga akan mengadakan wisata rohani ke-7 jemaat di Turki, yaitu pada tanggal 29 September sampai dengan tanggal 6 Oktober 2025. Untuk persiapkan surat-surat, paspor dan lain-lain, untuk itu kami harapkan agar menghubungi majelis secepatnya. Demikian warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu minggu depan lagi. Selamat hari Minggu. Ya.